Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga tetap diberikan kesehatan, kekuatan, dan semangat untuk tetap menjalani kuliah ini. Amin. Ya, hari ini kita akan membahas tentang strategi konseling yang bisa diterapkan oleh guru mata pelajaran yang akan dipandu oleh kelompok kami, kelompok 3. Kepada Sobirin, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang strategi bimbingan konseling yang dapat diterapkan oleh guru mata pelajaran. Anggota kelompok kami yang pertama, saya Admin Sobirin dengan NIM 932124819. Yang kedua, Ahmad Fadl Al-Faiz dengan NIM 932124919. Yang ketiga, Vina Turotun Nafisah dengan NIM 932125019. Materi yang pertama terkait pengertian strategi bimbingan dan konseling. Kata strategi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategos, yang merupakan gabungan dari kata stragos yang berarti militer dengan ago yang berarti memimpin. Pada awalnya, istilah strategi ini digunakan dalam lingkungan militer, namun lambat laun istilah strategi ini digunakan dalam berbagai bidang termasuk bidang pendidikan. Dengan semakin luasnya penerapan istilah strategi, menurut Midbrack dan Walters pada tahun 1983 mengemukakan bahwa strategi adalah pola umum tentang keputusan atau tindakan. Sedangkan Hardy, Lagley, dan Ross dalam Sudjana dalam tahun 1986 mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan strategi adalah suatu rencana atau kehendak yang mendahului dan mengendalikan suatu kegiatan. Maka dapat kita simpulkan dari berbagai pengertian di atas, strategi adalah suatu pola yang direncanakan maupun diterapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan dalam proses mencapai suatu tujuan. Strategi yang diterapkan dalam layanan bimbingan dan konseling disebut istilah strategi layanan bimbingan, yang terdiri atas konseling individu, konsultasi, konseling kelompok, bimbingan kelompok, pengajaran dan bersifat remedial. Kemudian jenis-jenis strategi bimbingan konseling yang dapat diterapkan oleh guru mata pelajaran. Yang pertama, bimbingan kelompok. Jenis ini digunakan dalam pelayanan bimbingan dan konseling adalah bimbingan kelompok. Teknik ini dipergunakan dalam proses membantu klien dalam memecahkan masalah-masalah melalui kegiatan kelompok. Dalam pelaksanaan, bimbingan kelompok memerlukan persiapan dan praktik penyelenggaraan yang memadai dari langkah awal sampai dengan evaluasi dan tindak lanjutnya. Langkah-langkah pelaksanaan bimbingan kelompok yaitu yang pertama, langkah awal. Langkah ini dimulai dengan penjelasan tentang adanya layanan bimbingan kelompok kepada klien meliputi pengertian, tujuan, dan kegunaan bimbingan kelompok. Yang kedua, perencanaan. Perencanaan kegiatan ini meliputi penetapan materi layanan, tujuan yang ingin dicapai, dan sasaran kegiatan. Yang ketiga adalah pelaksanaan kegiatan. Setelah melakukan perencanaan, tentunya kita harus melaksanakan suatu kegiatan tersebut untuk mempersiapkan menyeluruh dan meliputi persiapan fisik. Yang keempat adalah evaluasi kegiatan. Pada tahap ini dilaksanakan kegiatan evaluasi atau penilaian ulang terhadap apa yang telah dilaksanakan selama proses bimbingan. Yang kelima atau yang terakhir adalah analisis dan tindak lanjut. Hasil penilaian kegiatan bimbingan kelompok perlu dianalisa untuk mengetahui seluk-beluk kemajuan klien dan seluk-beluk pelaksanaan kegiatan bimbingan. Kemudian jenis yang kedua adalah bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal merupakan layanan bimbingan yang diberikan kepada siswa dalam jumlah satuan kelas
atau suatu layanan bimbingan yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling maupun konselor kepada sejumlah peserta didik dalam satuan kelas yang dilaksanakan di ruang kelas. Jenis strategi bimbingan konseling yang ke-8 adalah penempatan dan penyaluran. Layanan bimbingan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran secara tepat, misalnya penempatan atau penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan maupun program khusus, kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan potensi, bakat, dan minat serta kondisi peserta didik. Jenis strategi bimbingan konseling yang terakhir yaitu bimbingan kalir. Bimbingan kalir adalah bimbingan yang mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja dalam memilih lapangan pekerjaan atau jabatan tertentu serta membekali diri supaya siap memangku jabatan yang dijalani oleh peserta didik. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya yaitu pemberian layanan informasi. Pemberian layanan informasi dimaksudkan untuk membantu siswa mendapat informasi yang diperlukan serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan peserta didik. Tujuan adanya layanan informasi untuk membekali individu atau peserta didik dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenal diri, merencanakan, dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, anggota, serta masyarakat. Pemberian informasi ini dapat dilakukan dengan pendekatan kelompok dan pendekatan individual melalui ceramah, selebaran, wawancara, atau majalah dinding. Yang selanjutnya yaitu kolaborasi. Kolaborasi di sini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama berkolaborasi dengan guru mata pelajaran atau wali kelas. Konselor berkolaborasi dengan guru atau wali kelas dalam rangka memperoleh informasi tentang siswa, seperti prestasi belajar, kehadiran, dan pribadinya. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu memecahkan masalah siswa serta mengidentifikasi aspek-aspek bimbingan yang dapat dilakukan oleh guru mata pelajaran. Kemudian yang kedua, berkolaborasi dengan orang tua. Berkolaborasi dengan orang tua ini sangat penting agar proses bimbingan terhadap siswa tidak hanya berlangsung di sekolah, namun juga oleh orang tua di rumah. Melalui kerjasama ini memungkinkan terjadinya saling memberikan informasi, pengertian, dan tukar pikiran antara konselor dan orang tua dalam upaya mengembangkan potensi siswa atau memecahkan masalah yang mungkin dihadapi oleh siswa. Yang selanjutnya yaitu konsultasi. Konselor memberikan layanan konsultasi kepada guru, orang tua, atau pihak pimpinan sekolah dalam rangka membangun kesamaan persepsi dalam memberikan bimbingan kepada para siswa. Menurut Prayitno, layanan konsultasi adalah layanan bimbingan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seorang pelanggan. Disebut konsulti yang memungkinkan konsulti memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang diperlukan guna dilaksanakannya dalam menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga. Konsultasi pada dasarnya dilakukan secara perorangan dalam format tatap muka antara konselor sebagai konsultan dan konsulti. Selanjutnya adalah layanan meditasi. Layanan meditasi adalah layanan yang dapat digunakan oleh seorang guru untuk mengatasi adanya konflik relasional pada para siswa. Konflik relasional adalah perselisihan, pertengkaran antara dua orang atau dua kelompok di mana perbuatan yang satu berlawanan dengan yang lain, sehingga salah satu atau keduanya saling terganggu. Konflik ini biasanya dilatar belakangi oleh beberapa alasan, antara lain terjadinya pertengkaran antara siswa laki-laki maupun perempuan yang dipicu oleh ketidakkompakan di dalam kelas tersebut, yang didasari adanya perbedaan pendapat, ide, keyakinan, prinsip, dan informasi antara siswa.
Berkaitan dengan konflik interpersonal siswa kelas, layanan meditasi dapat digunakan sebagai salah satu upaya penyelesaian konflik yang ada. Layanan meditasi yaitu layanan bimbingan dan konseling dengan cara konselor menjadi penengah terhadap dua pihak yang sedang dalam keadaan tidak menemukan kecocokan, sehingga membuat mereka saling bertentangan atau bermusuhan. Maka, dapat disimpulkan bahwa layanan meditasi bertujuan mampu menciptakan hubungan yang positif. Selanjutnya adalah layanan home visit. Lingkungan rumah sebagai tempat pendidikan pertama bagi siswa hendaknya dapat memberikan peranan yang baik untuk perkembangannya. Namun pada kenyataannya didasari masih banyak keluarga atau lingkungan rumah yang bermasalah sehingga menimbulkan permasalahan bagi siswa, terutama dalam proses belajar di sekolah. Masalah keluarga dan situasi keluarga yang kurang baik dapat mempengaruhi siswa di sekolah dalam hal konsentrasi belajar dan aktivitas sekolah, sehingga mengakibatkan turunnya prestasi belajar siswa. Oleh karena itu, guru, bimbingan, dan konseling perlu dilakukan kegiatan home visit. Home visit menurut Prayitno adalah upaya untuk mendeteksi kondisi keluarga dalam kaitannya dengan permasalahan anak atau individu yang menjadi tanggung jawab konselor dalam pelayanan konseling. Dengan kegiatan pendukung akan diperoleh berbagai informasi atau data yang dapat digunakan untuk lebih mengefektifkan layanan konseling dan dapat mendorong partisipasi orang tua dan anggota keluarga lainnya untuk sebesar-besarnya memenuhi kebutuhan anak atau individu yang bermasalah. Jadi dalam hal ini, peran keluarga sangat penting untuk menunjang keberhasilan siswa, baik dalam prestasi ataupun dalam mentalitas belajarnya. Oleh karenanya, diharapkan para orang tua untuk memberikan kenyamanan senyaman mungkin kepada anaknya atau siswa yang sehingga dapat berdampak positif juga dalam hal prestasi dan belajarnya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf.